Oke, cek sound. Baik, kita awali dengan saling mendoakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersua lagi meski secara tidak langsung. Semoga kita semua di tengah pandemi yang nampaknya di mana-mana semakin marak ya, bukan semakin menyurut, nampaknya semakin marak yang kena COVID, yang positif, yang meninggal ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan keselamatan. Semoga kita tetap selalu diberi keselamatan oleh Allah sampai pandemi ini berakhir. Amin. Baik saudara-saudara, kita sampai pada materi yang ke-9 pada kuliah MPG, Metode Penelitian Geografi. Nah, kali ini kita akan khusus membahas tentang instrumen penelitian. Ya, saya share dulu PowerPoint-nya. Kan masalah penelitian. Nah, ini harus banyak baca. Anda harus banyak baca literatur. Menemukan bidang, saya ingin menambahkan lagi satu hal yang penting. Ini adalah komparasi penelitian baik untuk D3, S1, S2 maupun S3 bedanya di mana sih ya? Nah, untuk D3 atau D4 itu biasanya ya level kontribusinya, kemarin kita bicara kontribusi ya terhadap dunia penelitian, dunia pengetahuan ya. Kalau SD3 ini kontribusinya adalah apa namanya? Penguasaan kemampuan teknis ya. Ya, kemudian kalau S1, nah ini, ke S1 ini kuncinya adalah ini, pengujian. Apa yang diuji? Yang diuji bisa teori, konsep, atau metode. Jadi Anda di level ini S1, Anda kontribusinya adalah pakai menguji teori. Ya, misalnya ada teori di teori migrasi ya, kalau di Human Geography ada teori migrasi, ada pull dan push teori, ada faktor penarik dan faktor pendorong. Nah, Anda buktikan teori itu terjadi enggak di lapangan. Di misalnya di Solo terjadi tidak, ya, di Klaten terjadi tidak, dan seterusnya ya. Jadi level kontribusinya adalah pengujian teori kalau untuk penelitian S1. Kalau S2 sudah pengembangan ya. Kemudian kalau S3 harus menemukan teori atau konsep yang baru. Nah, itu. Nah, Anda latihannya di sini, menguji teori ya, tidak usah mengembangkan atau menemukan bahkan. Nah, itu sulit ya. Untuk S1 ya ranahnya masih menguji teori begitu. Nah, kemudian bentuk kontribusinya apa? Nah, kalau yang ini implementasi pengetahuan sama ini implementasi juga. Nah, kalau yang S2 sudah perbaikan, kemudian kalau S3 invention, yang menemukan. Ya. Kemudian target publikasinya, ya saya sampaikan lagi di pertemuan 8 sudah saya sampaikan, ke depan UMS nanti tidak lagi ya arahnya tidak lagi Anda harus membuat skripsi, tapi hanya membuat publikasi. Kalau skripsi kan hampir 100 halaman begitu ya. Nah, besok arahnya kita akan menuju kepada pembuatan publikasi yang hanya 15 sampai 20 halaman saja. Ya, beberapa fakultas di UMS ini sudah ke sana ya. Misalnya di farmasi ya, kemudian teknik ada beberapa prodi yang sudah seperti itu. Ya. Nah, nanti hasil penelitian Anda harus diterbitkan. Nah, kalau yang S1 diterbitkannya di domestik ya, conference ya, atau seminar-seminar nasional paling ya, paling tinggi nasional. Kalau mau internasional juga boleh, tapi itu minimal nasional. Kemudian kalau tesis sudah international conference ya, kemudian kalau disertasi S3 itu sudah international journal gitu ya. Oke, itu perbedaannya. Jadi ingat, Anda dalam skripsi harus berkontribusi menguji teori yang ada. Gitu. Oke, kita lanjut. Kesimpulannya bahwa mahasiswa S1 harus
banyak membaca literatur terkait teori atau konsep atau metode yang ingin diuji atau diterapkan dalam skripsinya. Ya, misalnya Anda penelitian subjeknya adalah longsor lahan. Nah, teori apa? Misalnya teori atau metode pengukuran longsor lahan itu ya, ada RLSKCP itu ya, rumus itu. Nah, itu Anda buktikan di lapangan terjadi atau tidak. Seperti itu ya. Berarti Anda harus membaca banyak literatur terkait longsor lahan, ya, teori-teori dasar yang ada dan seterusnya begitu. Ya, nah Anda cek ya. Jadi Anda sekarang sudah cek, sorry ya. Anda sudah ambil metode penelitian, ya, mata kuliah metode penelitian. Nah, sekarang Anda tinggal harus mulai ya fokus untuk menuju bidang penelitian yang Anda minati ya. Tentukan mulai sekarang. Oh, saya mau tentang geomorfologi, tentang longsor lahan. Berarti sejak sekarang Anda sudah harus baca-baca literatur terkait dengan longsor lahan gitu ya. Harus banyak baca ya, harus diisi ya. Kepalanya ini harus diisi dengan bacaan ya, jangan dengan yang lain ya, karena Anda sudah mahasiswa tingkat mau akhir begitu. Oke, kemudian kita lanjut. Sekarang saya ingatkan kemarin ya, kita kemarin sudah menentukan bidang, sudah ya. Bidang sudah ya, topik sudah, Anda sudah isi itu di formnya. Kemudian rumusan masalah nanti sambil jalan. Nah, kita sekarang sampai pada desain instrumen penelitian ya. Desain instrumen penelitian. Nah, apa itu instrumen penelitian? Mari kita bahas ya. Ya, memilih dan menyusun instrumen penelitian. Oke. Sebelum masuk ke materi, coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, ada 4 gambar. Kira-kira apa persamaan dan perbedaannya? Ya. Apa kira-kira coba? Iya. Betul ya. Yang persamaannya apa sih mereka? Ya, persamaannya adalah mereka sama-sama ya menangkap ikan ya. Berusaha menangkap ikan ini sama-sama ya. Sama-sama berusaha menangkap ikan. Nah, persamaannya berarti sama-sama berusaha menangkap ikan. Nah, perbedaannya apa sekarang? Apa bedanya? Bedanya adalah, iya betul, bedanya adalah cara atau alat. Ya, alat yang digunakan itu berbeda. Ya, kalau yang pertama anak ini pakai alat apa? Ya, pakai tangan ya, dia pakai tangan cara menangkapnya ya, pakai tangan langsung ya, cara menangkap alat yang digunakan. Dia nggak pakai apa-apa ya, tangan. Kemudian kalau yang kedua ini pakai alat namanya apa? Bubu ya, ini bubu ya, jebakan ikan. Kemudian yang ketiga ini pakai jaring. Nah, yang keempat pakai ya betul ini pakai pancing. Jadi ada tangan. Cara nangkapnya ada apa? Bukan cara ya, apa? Alat menangkapnya ada tangan, ada bubu, kemudian ada apa? Jaring dan pancing. Nah, ternyata berbeda-beda ya, meskipun yang dicari atau ingin didapatkan sama ikan, tetapi alatnya bisa berbagai macam. Nah, alat mana yang paling tepat? Nah, beda-beda ya, tergantung situasi dan kondisinya ya, dan tujuannya ya kan. Maksudnya pakai tangan nangkap di laut ya, nggak dapat ya. Kalau pakai tangan di sungai yang dangkal, nah pasti dapat. Kemudian pakai jaring, ya, dia efektif di mana? Pakai pancing, efektif di mana? Nah, beda-beda alat, ya, itu tergantung situasi dan kondisi. Nah, apa hubungannya dengan instrumen? Nah, saya jelaskan. Ya, analoginya begini ya, tangan kosong, bubu, pancing, dan jaring tadi adalah alat, ya, atau instrumen, alat.
Beda lagi kalau instrumen musik, beda lagi ya, alat musik itu instrumen musik. Nah ini alat. Nah alat untuk apa? Mencari ikan tadi ya, bubu, pancing, dan jaring. Tangan kosong itu adalah alat untuk mencari ikan. Nah kalau dalam dunia penelitian, alat itu instrumen, ikan itu data. Jadi instrumen itu apa ya? Instrumen itu berarti alat untuk mencari atau mengumpulkan data. Dalam hal ini tentu saja data primer ya. Jadi instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data. Nah, gitu ya. Diingat-ingat, jadi instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data. Itu singkatnya begitu. Ya. Alat contohnya apa? Nah, ya, contoh-contoh alat bisa berbagai macam ya. Oke, misalnya ini penelitiannya, pola pemanfaatan sebelum ini ya, sorry. Oke, kita ke contoh alat dulu, sorry. Ya, ini ya. Nah, contoh instrumen pendukung penelitian itu misalnya ya, alat-alat ya, misalnya meteran. Nah, itu bisa untuk mengumpulkan data apa? Oh, data jarak, berapa meter, berapa kilometer. Ada kamera digital ya, kamera digital ya. Itu untuk mengumpulkan apa? Oh, mengumpulkan data foto ya. Kemudian recorder ya atau perekam suara bisa untuk mengumpulkan data wawancara. Lalu ada GPS. GPS itu mengumpulkan data apa? Data lokasi. Itu contoh-contoh instrumen ya. Nah, instrumen penelitian itu harus reliable dan valid. Reliable itu apa? Reliable itu berarti ilustrasinya di gambar ini adalah yang ini. Nah, reliable itu berarti mengukur dengan ajek. Nah, kalau di sini terus. Nah, ya. Kalau tidak reliable itu bagaimana? Tidak reliable itu mengukur kok kadang di sini, ya kadang di sini, kadang di sini. Ya itu berarti tidak reliable. Contoh alat ukur yang tidak reliable seperti apa? Misalnya ya, Anda mau mengukur panjang, ya panjang, tetapi Anda menggunakan karet, gitu ya, menggunakan karet. Nah, Anda tahu kalau karet ya, misalnya meterannya dari karet begitu ya, meteran tapi karet. Kalau dipakai lama-lama karet kan molor ya, sehingga mungkin saat pertama digunakan mengukur dia benda yang sama diukur 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, tapi benda ke-10 sudah 1,1. Nah itu molor, namanya tidak reliable, tidak ajek. Misalnya juga timbangan, Anda mengukur berat ya, timbangan ya. Pertama ditimbang benda yang sama ya 1 kilo. Timbang lagi ya 1 kilo. Setelah menimbang ke 20 ternyata cuman ya 1 atau cuman 0,9 kilo. Nah, itu berarti tidak reliable, tidak bisa dipakai. Kemudian alat penelitian, instrumen penelitian itu juga harus valid. Nah, valid itu sesuai dengan apa yang diukur. Misalnya meteran itu untuk mengukur panjang, tidak boleh untuk mengukur berat. Ya, masa mengukur, kamu penelitian apa? Saya penelitian tentang berat badan mahasiswa. Nah, instrumennya apa, alat ukurnya? Saya menggunakan meteran, Pak. Wah, itu berarti tidak valid, tidak bisa digunakan. Ya. Kemudian contoh yang lain ya, yang tidak valid misalnya, penelitian apa? Saya mengukur lebar sungai, Pak. Alat yang kamu gunakan apa? Alat yang saya gunakan timbangan, Pak. Wah, nggak bisa karena lebar sungai itu harus pakai meteran ya. Tidak bisa pakai timbangan, berarti tidak valid ya. Oke, itu contoh-contohnya alat instrumen penelitian. Ya. Oke, kemudian kita lanjut. Bentuk-bentuk instrumen penelitian itu bisa ada 4 ini ya, ada lembar kerja atau soal tes, ada pedoman wawancara, ada lembar observasi dan kuesioner. Kita bahas satu persatu. Nah,
Instrumen yang pertama itu instrumen tes ya. Tes dapat berupa sederet pertanyaan ya yang menguji tujuannya ya. Misalnya Anda ujian nasional itu termasuk instrumen tes ya. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang ada jawaban yang benar dan seterusnya. Ya, itu berisi soal-soal. Oke, kemudian yang kedua instrumen wawancara. Nah, kalau Anda menggunakan metode penelitian dengan menggunakan wawancara mendalam, maka instrumennya adalah pedoman wawancara namanya ya, atau interview guide ya, atau pedoman wawancara ini. Ya, interview guide ya. Jadi beda dengan survei ya. Kalau pedoman wawancara ini lebih mendalam, pertanyaan-pertanyaannya adalah pertanyaan terbuka begitu ya, bukan pertanyaan pendek. Jadi ini interview, wawancara berarti harus mendalam, menggali data secara lebih mendalam. Biasanya dilakukan kepada informan kunci, bukan hanya sekedar kepada responden begitu. Oke, kemudian ini contoh pedoman wawancara, misalnya tujuannya adalah mengetahui kebijakan dalam penataan ya di Kota Surakarta. Nah, penataan kaki 5 ya. Daftar pertanyaannya seperti apa ya? Ada ini bagaimana Pak? Nah, ya kata kuncinya biasanya ya pertanyaan-pertanyaan yang mendalam ya. Seperti ini ya contohnya. Oke, kemudian yang ketiga adalah instrumen observasi. Observasi itu bahasa Indonesianya apa? Ya, observasi itu bahasa Indonesianya pengamatan ya, pengamatan ya. Bukan delak-delok ya, bukan itu, tapi observasi dalam penelitian itu pengamatan secara detail ya dengan tujuan tertentu ya. Ya, dengan menggunakan semua indera dan seterusnya. Itu kemudian instrumen digunakan dalam observasi itu bisa menggunakan namanya lembar observasi. Jadi kalau Anda bilang, Pak saya metodenya observasi, terus apa yang kamu lakukan? Ya saya datang terus lihat-lihat, itu bukan penelitian namanya. Kalau mau penelitian berarti harus ada pedoman pengamatan atau pedoman observasi ya. Jadi tidak asal lihat-lihat ya, tapi ada pedomannya begitu. Ya. Nah, observasi itu bisa dibagi dua, ada observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi langsung berarti langsung datang ke lokasi, Anda langsung datang, ya melihat, merasakan langsung di sana di lokasi observasi, atau bisa juga tidak langsung ya. Observator tidak datang ke lokasi tetapi mengobservasi melalui media atau alat bantu, misalnya pakai citra satelit ya, pakai QuickBird apa Google ya, terus diinterpretasi, oh ini jumlah rumahnya berapa ya. Anda tidak usah langsung datang ke lokasi, bisa menghitung jumlah rumah ya, menghitung jumlah rumah di lokasi tersebut meskipun tidak datang. Nah, ini namanya observasi tidak langsung. Ya. Ini kalau contoh lembar observasi langsung ya. Nah, misalnya mengamati tentang objek wisata di Boyolali ya, nama objeknya apa. Nah, kondisi objek ya biasanya ini namanya pakai checklist ya. Oh, ini baik, kurang, sangat baik dan seterusnya ya. Contohnya begitu. Jadi tidak datang ke lokasi terus cuma lihat-lihat ya tanpa instrumen. Ya. Kalau penelitian ya harus pakai instrumen sebagai bukti pengumpulan datanya. Nah, ini adalah contoh observasi tidak langsung menggunakan citra satelit, menggunakan interpretasi citra ya. Nah, ini sebetulnya adalah citra sebelum dan sesudah gempa di Palu ya, yang terjadi likuifaksi kalau yang Anda lihat ini. Nah, misalnya ada penelitian dampak gempa Palu ya terhadap permukiman penduduk di sana. Nah, Anda kan misalnya Anda orang Solo, Anda harus datang ke sana. Anda melakukan observasi tidak langsung dengan membandingkan antara citra sebelum terjadi gempa dan citra setelah terjadi gempa ya. Sehingga
Anda bisa lihat bagaimana dampaknya, misalnya rumah yang terdampak, luasan yang terdampak, Anda bisa menghitung di situ ya. Jadi namanya observasi tidak langsung. Ya, kemudian instrumen yang nanti akan kita bahas lebih jauh adalah namanya kuesioner. Nah, kalau Anda menggunakan metode penelitian survei, biasanya alat penelitiannya atau instrumen penelitiannya adalah namanya kuesioner atau angket. Ya, gitu. Nah, bentuk pertanyaan dalam kuesioner itu bisa terstruktur, bisa terbuka. Bisa tertutup, bisa terbuka. Nah, kalau pertanyaan tertutup berarti Anda menyediakan pilihan. Ya. Pilihannya A, B, C, D begitu ya. Umur misalnya. Nah, umur atau jangan umur ya. Misalnya pekerjaan sudah Anda tentukan A, PNS, C, B, wira swasta, C apa. Itu namanya pertanyaan tertutup. Kemudian yang jenis kedua pertanyaan terbuka. Ini berarti pertanyaan yang membebaskan responden untuk memberikan jawaban sesuai keadaan dirinya ya. Oke, nanti ada contohnya. Kemudian memang ada untung ruginya pertanyaan terstruktur dan terbuka ya. Kalau terstruktur ini memudahkan responden menjawab karena tinggal centang begitu ya, tinggal milih begitu, menghemat waktu. Tetapi memang kelemahannya tidak bisa menggali ya, tidak bisa menggali jawaban secara lebih mendalam dari responden. Maka yang bagus kuesioner itu ya yang variasi antara pertanyaan terstruktur dan terbuka begitu ya. Oke. Kemudian bahasa pertanyaan ya tidak boleh double barreled, tidak boleh ganda, interpret arti berarti ganda, harus satu pertanyaan yang menanyakan satu hal. Kemudian pertanyaan harus mengarahkan responden, itu tidak boleh. Ya, kemudian juga responden disuruh menghitung, tidak boleh. Ya, jadi misalnya pertanyaan tentang umur, Pak, atau lama tinggal misalnya. Pak, jenengan lama tinggal di sini berapa tahun? Nah, dia akan menghitung, jangan ya. Harus pertanyaannya harus, Pak, Bapak tinggal di sini sejak kapan? Nah, gitu. Nanti yang menghitung Anda sendiri ya. Tinggal dihitung tahun sekarang kapan gitu. Jadi tidak boleh meminta responden begitu. Oke, ini adalah contoh-contoh responden biasanya, contoh-contoh kuesioner biasanya diawali dengan identitas responden ya, baru kemudian pertanyaan-pertanyaannya. Nah, identitas responden. Nah, kalau ini nama titik-titik ini berarti ini pertanyaan terbuka ya. Kalau nama ini daerah asal juga pertanyaan terbuka. Nah, kalau jenis kelamin ini namanya pertanyaan tertutup ya. Struktur seperti ini ya, dan yang lain juga tertutup. Oke, itu contoh-contohnya ya, seperti itu. Pertanyaannya bisa seperti ini kuesioner, tapi juga bisa juga seperti ini ya. Ya, tidak harus multiple choice, tapi juga bisa berupa respon ya, STS, TS. Ya, STS itu sangat tidak setuju, TS tidak setuju, ya, netral itu dari netral dan seterusnya. Ya, bisa juga seperti ini. Ya, oke, langkah-langkah menyusun kuesioner itu seperti apa? Ya, yang pertama Anda harus menentukan variabel penelitiannya dari tujuan penelitian Anda. Kemudian indikator yang diukur apa, kemudian baru disusun bukti pertanyaan. Jadi tidak boleh lepas ya kuesioner itu dari tujuan penelitian. Ya, jadi harus sesuai dengan tujuan penelitiannya. Ya, harus menjamin semua tujuan dalam penelitian itu ya ditanyakan dalam kuesioner. Gitu. Ya, ini ilustrasinya, jadi tujuan, kemudian di breakdown ke variabel, lalu indikatornya apa, lalu baru bukti pertanyaan. Oke, sekarang kita lihat contoh langkah menyusun pertanyaan kuesioner. Saya contohkan satu saja ya. Yang pertama, langkah pertama adalah menentukan teori atau konsep yang dibuktikan atau diuji. Ini menentukan kontribusi Anda tadi ya, kontribusi S1 itu kan
pada pembuktian ya atau pengujian teori atau konsep. Nah, teori apa? Nah, dalam hal ini contohnya adalah misalnya mau menguji atau membuktikan teori migrasi dari Lee, push-pull factor itu, kemudian juga teori imobilitas ya dari Amin. Nah, judul penelitiannya misalnya seperti ini. Faktor penahan migrasi penduduk di kawasan terdampak banjir Sungai Bengawan Solo di Kota Surakarta. Ya. Jadi ada daerah di Solo yang setiap tahun kena banjir, ya, langganan banjir, ya. Bahkan kalau banjir itu rumahnya ya bisa sampai seperut begitu ya, 1 meter begitu. Tapi mereka tetap bertahan di sana, ya. Tetap tidak mau pindah. Padahal harusnya menurut teori kalau lingkungan itu tidak nyaman, tidak sehat, tidak layak dihuni, orang itu akan pindah. Tapi mereka tidak pindah. Nah, kemudian diteliti di sini ya ada 2 teori tadi ya, migrasi dan imobilitas atau penahan migrasi. Imobilitas itu berarti immobile, ya, impossible begitu ya. Kalau possible itu mungkin, kalau impossible tidak mungkin. Mobile itu bergerak, immobile berarti tidak bergerak, tidak pindah begitu. Nah, tujuan penelitiannya ditetapkan ada 2 ya. Satu, menganalisis karakteristik sosial ekonomi penduduknya yang tinggal di situ. Ya, seperti apa karakteristiknya ya secara sosial dan ekonomi. Kemudian yang kedua, menganalisis faktor-faktor penahannya. Nah, ini faktor-faktor penahan ini ada di teori ya yang dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam penelitian ini. Nah, variabel dan indikatornya ditentukan. Nah, variabelnya ada 2, sesuai dengan tujuannya ya. Untuk tujuan pertama kelihatan ya, menganalisis karakteristik sosial ekonomi. Oh, variabelnya berarti variabel karakter sosial dan ekonomi. Indikatornya apa? Oh, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan penghasilan. Misalnya hanya 3 itu saja indikatornya. Kemudian yang variabel faktor penahan migrasi ini terkait dengan tujuan yang B ini ya, yang kedua. Nah, apa indikatornya? Oh, ada 4 menurut teori imobilitas ini. Nah, Anda lihat literaturnya, harus Anda lihat, harus dibaca ya sebelum sebelum melakukan penelitian memang harus banyak membaca. Nah, ikatan lokasi, ya, ikatan sosial, ikatan keluarga, dan ikatan pekerjaan. Jadi orang tidak mau pindah karena terikat oleh 4 hal ini menurut teori begitu. Nah, mereka ini mau membuktikan itu. Nah, setelah ketemu variabelnya baru dibuat pertanyaannya. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kuesionernya ada nomor responden, ada hari tanggal survei, ada koordinat koordinat lokasi ya, koordinat lokasi dari survei. Nanti biasanya untuk pemetaan peta titik sampel begitu ya dibuat petanya. Kemudian ada identitas responden ya. Kemudian nah ini adalah sesuai dengan tujuan yang pertama ya. Jadi menganalisis karakteristik sosial ekonomi ya harus ada pertanyaan terkait itu karena ini data ini dibutuhkan ya, data tentang karakteristik sosial ekonomi dibutuhkan untuk menjawab tujuan yang pertama begitu. Nah, tadi di depan untuk tujuan pertama ini ada variabel karakteristik sosial ekonomi di mana indikatornya adalah pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Nah, ini semua pertanyaan sudah ada ya, ada tentang pendidikan, ya, kemudian pekerjaan dan penghasilan. Jadi begitu caranya ya. Kemudian dibuat pertanyaannya. Nah, kemudian ada tujuan yang kedua menganalisis faktor-faktor penahan migrasi. Menurut teori ya variabelnya ada faktor penahan itu indikatornya ada 4 ya, ada ikatan lokasi ya. Ini ya. Kemudian ada ikatan sosial. Nah, kemudian ada ya, ada ikatan keluarga,
pertanyaan nomor 11 sampai 14, kemudian ada pertikatan pekerjaan. Nah, seperti itu ternyata mudah kan ya membuat kuesioner, tapi harus tidak boleh lepas dari tujuannya. Tujuan di breakdown menjadi variabel, variabel menjadi indikator. Dan kemudian tiap indikator itu dibuat satu butir pertanyaan atau beberapa butir pertanyaan yang terkait dengan indikator tersebut. Ya, begitu contohnya. Sekian, kita tutup lagi dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.